Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Putri Marsanti dengan NIM 41822010031. Jadi, ini adalah soal outputnya. Buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan output sebagai berikut. Kita langsung buka dev C++. Pertama kita langsung bikin programnya. Pertama buat include. Include adalah library utama dalam C++ yang memungkinkan program bekerja dalam objek input dan output. Input is string. Habis itu terus habis itu using namespace std. Using namespace std ini mungkin kan kita bisa menggunakan nama untuk objek dan variabelnya. Terus ini yang harus ini library utama juga dalam C++, int main, integer main itu untuk menjalankan program yang akan kita buat ini. Menggunakan tadi salah pencet. Nah, kita buat dulu output dari sistem informasi penyewaan kamar hotel Al-Fatih sampai sini. Kita buat output. Nah, jadi di sini yang pertama untuk program pertama untuk outputnya itu kita menggunakan cout. Cout ini dia tuh untuk menampilkan output teks di layar nanti pada saat dijalankan. Ini sistem informasi penyewaan kamar hotel Al-Fatih. Sistem informasi hotel Al-Fatih. Sini pakai inline. Terus karena tadi ini space-nya tuh ada 2 ya kayaknya, jadi kita inline lagi. Ini cout. Daftar jenis kamar dan harga. Ini pertama kita yang penting bikin outputnya dulu ya, baru nanti dirapiin. Yang penting outputnya jalan dulu. Kamar dan harga. Terus di inline juga setelah per malam.
Satu tulis anggrek. Pavilion Rosalia. Pavilion Sendana. Nah, ini udah jadi output pertamanya. Coba kita compile dulu. Di sini namain apa ya? Luas aja deh. Oh iya, tadi kampus tuh salah ya. Harusnya gini. Nah, mulai compile lagi. Oh iya, kurang ini. Coba kita compile lagi. Oke, ini kita jalanin. Nah, ini udah bener ya, cuman tinggal dirapiin doang. Jadi kita rapiin dong. Udah muncul, udah bisa muncul, jadi tinggal dirapiin. Ini juga dirapiin. Ini juga. Nah, di compile. Sembilan. Oke, ini udah rapi lah ya. Cukup rapi. Selanjutnya kita masuk ke output kedua. Jadi di sini output keduanya ini kita harus pilih tipe, buat program pilih tipe kamar, input tipe kamar, terus berapa malam Anda menginap, input
banyak malam. Pertama kita buat yang pilih tipe kamar dulu. Di inline dulu. Untuk bisa input kita harus buat integer dulu. Untuk bisa menjalankan programnya, jadi kita buat integer dulu. Jadi sini pilih tipe kamar, sini kita masukin integer, biar lebih singkatnya integernya buat kamar. Sini juga ada berapa malam Anda menginap. Di sini integernya jadiin 1, jadi aku singkat jadi lama aja. Nah, habis itu baru kita buat masukin programnya di sini. Kita buat cout lagi untuk memunculkan teksnya. Pilih tipe kamar 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5. Oke. Nah, di sini nggak usah pakai inline, langsung aja. Habis itu kita masukin cin. Nah, cin ini untuk programnya tuh bisa input tipe kamarnya, jadi kita pakai cin. Cin tadi integer pilih tipe kamar itu kamar, jadi cin kamar. Terus kita buat lagi cout. Berapa malam Anda menginap? Malam Anda menginap. Ini kita cin lagi. Cin tadi berapa malam Anda menginap, integernya lama. Nah, ini udah, terus kita compile sekaligus run. Coba ya. Nah, bisa. Jadi nanti kalau pakai cin tuh kita bisa input. Misalnya dari tipe kamar 3, berapa malam Anda menginap? 2 hari. Oke, udah muncul. Oke. Habis itu kita bikin output ketiganya. Sini output ketiganya cout. Oke. Output yang ketiga adalah kita harus mencetak Anda memilih tipe kamar, jenis kamar, harga per malam, sama lama menginap. Jadi kita harus membuat cetak ini sesuai dengan keterangan yang pertama. Ini keterangan pertama, jika penyewa memilih tipe kamar, maka otomatis jenis kamar dan harga kamar tercetak sesuai dengan tabel daftar jenis kamar dan harga per malam. Boleh menggunakan if else atau switch case. Di sini aku akan menggunakan if else. Nah, ini. Jadi if kita menggunakan if aja ya. If kamar sama dengan 1, maka nah, sebelum masukin yang ada di kamar ini, kita harus bikin integer lagi. Ini tadi kan udah kamar lama-lama. Di sini kan kita juga harus memunculkan harga kamar per malamnya. Kita harus munculin harganya juga kan. Jadi di integer ini kita tulis harga.
kita masukin harga supaya nanti programnya bisa muncul. Ini harga kamar yang pertama itu 500.000, gak usah pakai rupiah. Nah, 34. Ini tadi juga kita harus mencetak jenis kamar. Kita masukin lagi ke integer di sini. Integernya jenis kamar. Nah, di sini disingkat aja deh. Jadi J kamar. J kamarnya sama dengan J kamar itu jenis kamar ya. Yang tipe yang pertama itu tulip nama kamarnya. Tulip. Nah, kita harus membuat perulangan if ini sebanyak 5 kali. Sebanyak tipe kamarnya kan ada 5, jadi 5 kali ini kita udah bikin kamar yang pertama, terus kita bikin lagi. Tapi di sini pakai else if. Jadi kalau kamarnya bukan tipe kamar yang pertama, dia bakal masuk ke tipe kamar yang kedua. Kamar sama dengan 2. Harganya 1 juta. Ya. Terus J kamarnya namanya teratai. Kita buat lagi. Ini di copy paste aja biar lebih cepat. Nanti 3, 5. Di sini jenis kamarnya enggak. Oh ya. Lupa pakai titik koma. Jangan lupa pakai titik koma ya. Ini kalau bentar dulu deh. Copy paste. Lihat lagi, if tipe kamar sama dengan 4. Biasanya harganya 2 juta. Pavilion Rosalia. If tipe kamar sama dengan 5. Ini harganya 2.500.000. Pavilion Cendana. Oke. Terus di ini tinggal kita bikin output cetaknya. Output cetaknya menggunakan cout. Cout. Jadi yang pertama Anda memilih tipe kamar. Tunggu. Oh. Anda tadi tipe kamar itu di integer sama dengan kamar. Integernya kamar. Ini kamar. Terus n-line. Out lagi. Jenis kamar. Jadi jenis kamar itu J kamar. Online cout. Harga kamar per malam.
kamar per malam tadi lama di airline, terus terakhir si out kami lama menginap. Sorry, harga kamar per malam tadi integernya harga. Nah, kalau lama menginap baru integernya lama. Oke. Jadi terus kita coba compile. Oh iya. Oh iya, benar. Bentar. Kayaknya salah ya. Siapa yang salah? Oh, ya benar. J kamar itu bukan masuk ke integer, tapi J kamar itu masuknya sini kita buat string. Jadi karena jenis kamar itu cuman berisi huruf atau objek, jadi kita pakai string supaya dia bisa muncul namanya. String J kamar. Di sini tipe kamar kan nggak ada angka sama sekali ya, jadi kita pakai string. Terus karena tipe data string, sini harus pakai tanda kutip supaya programnya jalan. Nah, lupa. Tunggu. Oke, kita coba lagi ya, di compile dulu aja deh. Oke, ini jalan ya, kayak yang tadi. Ini kita pilih tipe kamar misal 3 sama 2 hari. 3 hari deh. Nah, ini muncul nih, udah kecetak. Anda memilih tipe kamar 3. Oke, tipe kamar 3, jenis kamarnya anggrek, sesuai. Harga kamar per malamnya itu 1.500.000. Nah, selama menginapnya sama 3 hari. Oke, sampai sini benar ya. Udah bisa jalan sampai sini. Kita lanjut ke output selanjutnya. Ini. Output selanjutnya di sini keterangannya total harga sebelum diskon, harga diskon, total harga yang harus dibayar. Di sini keterangannya total harga sebelum diskon, harga kamar per malam kalau lama menginap. Nah, ini rumus untuk menghitung total harga sebelum diskon. Jadi kita buat rumusnya dulu di sini di bawah. Untuk membuat rumusnya ini masukin ke integer dulu. Di sini aku pakai singkatan aja ya, jadi THSD, total harga sebelum diskon. Kita masukin rumusnya THSD sama dengan tadi rumusnya harga kamar per malam kali lama menginap. Tadi harga kamar per malam itu harga, lama menginap itu lama. Titik koma. Terus kita coba compile. Tunggu.
dibuat cetaknya dulu. Oke, buat cetaknya dulu. Ini si total harga sebelum diskon. Itu ada total harga sebelum diskon, tadi integernya THSD ya. Jadi di sini masukinnya THSD di n-line. Compile dulu ya. Oke, nggak ada error, kestiran. Pilih tipe kamar 2 selama 4 hari. Oke, tipe kamar 2, Anda memilih tipe kamar 2, oke, tadi udah ketik 2. Jenis kamarnya teratai, benar, harga kamar per malamnya 1 juta. Lama menginapnya selama 4 hari. Terus di sini total harga sebelum diskonnya itu 4 juta. 1 juta dikali 4 sama dengan 4 juta. Oke, sampai sini masih jalan ya programnya. Nah, di sini si out lama menginap kan biasanya ada kata-kata hari, jadi di sini ditambahin aja hari pakai tanda kutip karena kita cuma mau memunculkan hari, bukan masukin ke integer, jadi dia masuknya tetap ke lama. Jadi nanti jadinya bakal kayak gini, tipe kamar 2 sama 3 hari. Nah, jadinya kayak gini, 3 hari. Maksudnya nanti lama menginap selama 3 apa kan nggak tahu, 3 bulan, 3 tahun pakai hari. Terus di sini output selanjutnya itu harga diskon sama total harga yang harus dibayar. Di keterangannya udah ada harga diskonnya itu jika lama menginap 1-3 malam, maka memperoleh diskon 10% dari total harga sebelum diskon. Terus jika lama menginapnya 4-6 malam, maka memperoleh harga 20% dari total harga sebelum diskon. Jika menginap lebih dari 6 malam, maka memperoleh harga diskon 30% dari total harga sebelum diskon. Jadi untuk harga diskon ini kita buat if else lagi, karena ini kan sama ya, sama kamar dan jenis kamar, buat nyetaknya kita pakai if else lagi. Sini if lama kurang atau sama dengan 3, maka dia bakal, nah disini kita buat integer dulu, diskon itu nggak masuk integer tapi pakai float, karena dia bilangan desimal, nanti jatuhnya dia bilangan desimal diskon itu. Jadi kita pakai float diskon, terus string lagi text diskon. Sini string text diskon. Tunggu, sorry. Terus habis itu kita bikin if ya tadi. If dulu, if diskon sama dengan sama dengan 0,1. Kita bentuk yang angka, jadi nggak perlu pakai tanda kutip karena tipe datanya float, jadi nggak perlu pakai tanda kutip kayak yang ini. Yang perlu pakai tanda kutip itu cuma string ya. Terus di sini text diskon
sama dengan 10%. Kita buat lagi selama 3 kali karena ada 3 diskon. Ini kalau 1 sampai 3 malam 10%, 4 sampai 6 20, sedangkan lebih dari 6 itu 30. Ini else if lama kurang atau sama dengan 6, terus diskonnya sama dengan 0,2, terus tax diskon sama dengan 20%. Ini buat sekali lagi, else if lama lebih dari 6, diskon sama dengan kali 0,3. Terus di sini tax diskon sama dengan 30%. Terus kita buat cetaknya lagi. Di cetaknya harga diskon. Harga diskon. Dan sini tax diskon. Online. Nah, buat harga diskon ini untuk bisa menghitung harga diskonnya, buat tahu harga diskonnya berapa itu, kita harus ngebuat rumus dulu. Masukin rumus lagi. Jadi buat harga diskonnya tuh rumusnya, ini aku masuk ke integer dulu. Harga diskon berarti integernya disingkat lagi jadi HD aja. Ini HD sama dengan, tadi total harga sebelum diskon itu THSD kali diskon. Nah, kita coba compile dulu ya. Error. Oh ya, ini lupa ada titik koma. Ini compile lagi. Oh, ini. Oke. Sekitaran tipe kamar 3 selama 3 hari. Ini tipe kamar 3, jenis kamar anggrek. Harga kamar per malamnya 1.500.000. Nah, ini rumus total harga sebelum diskon berhasil ya, 4.500.000. Harga diskonnya 10% itu juga keluar. Nah, sebenarnya rumus ini tuh kan ini harga diskonnya yang keluar bakal tax diskon. Cuman kalau misalnya kita pakai diskon, itu juga bisa. Ini harus tax diskon. Di sini diskon. Nah, yang keluar itu bakal harga dari total harga ini. Misalnya 3 hari, 3 malam. Belum di-compile. Compile dulu. Nah, keluarnya kayak gini nih. 3 sama 3 malam. Kayaknya salah deh. Kok harusnya dia keluarnya harganya gitu lah. Harga 0,1 dari 4.500.000 450. Tunggu. Apa yang salah ya?
harusnya bukan 0,1 sih keluarnya, harusnya tuh coba kayak salah di sini kah? Nah, saya kalau pakai diskon harusnya keluar ini. Gimana ya? Coba di compile, di run lagi. Ya sebenarnya harusnya tuh keluarnya ini ya sih. Oh iya salah di sini. Harusnya di sini tuh masuknya KHD. Ini apa diskon ya? Kalau diskon yang keluar bakal ini. Harusnya HD biar muncul hasil dari perhitungan total harga sebelum diskon dikali diskon. Jadi kayak gini nih. Nah, benar. Dia Anda memilih tipe kamar 3. Nah, di sini kalau misalnya kita inputnya yang di sini tuh HD, si outnya HD, berarti yang keluar tuh hasil dari ini 450, 10% dari 4.500. Tapi umumnya kan kalau diskon itu jarang ya kalau ada langsung harganya berapa, jadi di sini pakai teks diskon biar keluarnya 10%. Nah, untuk output yang selanjutnya keterangannya itu total harga yang harus dibayar. Biasanya total harga yang harus dibayar itu rumusnya total harga sebelum diskon dikurang harga diskon. Jadi kita bikin rumusnya lagi, total yang harus dibayar. Sini input integernya bayar. Dibayar sama dengan total harga sebelum diskon dikurang harga diskon. Kita cetak lagi total harga yang harus dibayar. Nah, sini inputnya jangan sampai salah lagi. Inputnya bayar ya, yang langsung keluar perhitungannya terus di inline. Oke, kita coba compile lagi sekaligus di run. Nah, misalnya tipe kamar 4 selama 2 hari, total diskonnya 10%. Di sini kan 10% dari 4 juta. 10% dari 4 juta itu 400.000, berarti 4 juta dikurang 400.000 sama dengan 3.600.000. Kita coba buat pembuktian pakai kalkulator ya. Kalkulator. Coba pembuktian pakai kalkulator. Di sini tadi harga sebelum diskonnya kan 4 juta. Nah, dikali 10% ya. Diskonnya 10%. Oke, di sini 400.000. 400.000. Tadi harga di sana 400.000 ya. Jadi di sini 4 juta. Dikurang 400.000. Dengan 3.600.000. Oke, sesuai ya. Jadi benar ya.
sedikit tambahan, kita coba pembuktian if else yang diskon ini jalan. Jadi kita coba semua ya. Kalau diskonnya dari tadi kan diskonnya 10%, sekarang dicoba diskon 20%. Berarti tipe kamar 2 20% itu berarti kan harus kurang dari 6 atau sama dengan 6. Berarti di sini 4 ya. Tadi kan kalau kurang dari 3 atau sama dengan 3 itu 10%. Berarti untuk melebihi berarti untuk 20% itu berarti harus lebih dari 3 biar dia nggak masuk ke 10%. Tapi kurang atau sama dengan 6 biar masuk ke 20%. Jadi di sini 4 hari. Nah, 20% ya. Coba pembuktian lagi menggunakan kalkulator. Ya. Oke. Harga sebelum diskon berapa? 4 juta. Dikali diskonnya 20%. 20%. Ini harga diskonnya 800.000. Berarti 4 juta dikurang 800.000 sama dengan 3.200.000. Sesuai ya. Kita coba run lagi, kita coba yang 30%. Ini misalnya pilih tipe kamar 4. Lama menginapnya harus lebih dari 6 hari, berarti misal 1 minggu ya, 7 hari. Ya juga. Oke, harga kamar per malamnya 2 juta. Berarti kalau selama 7 hari itu 14 juta. Diskonnya 30%. Ini kita hitung ya. 14 juta dikali 30%. Jadi hasilnya itu diskonnya 4.200.000. Jadi sini 14 juta kurang 4.200.000. 9.800.000 sesuai ya. Jadi semua program if-nya jalan, perhitungannya juga jalan semua. Sini ada keterangan terakhir, output yang terakhir itu di akhir output penyewa akan ditanyakan apakah akan memilih tipe kamar lagi. Jika Y, maka output akan menampilkan kembali pilihan menu dan penyewa bisa melakukan perhitungan ulang. Jika T, maka akan tercetak terima kasih Anda telah melakukan pemesanan pada kamar hotel Al-Fatih. Ini outputnya. Kita buat cetaknya dulu ya. Cout. Anda ingin memilih tipe kamar lagi. Anda ya, kalau di sini belum ada integernya ya, jadi integernya apa ya? Ulang gitu ya. Apa ya? Integernya biar lebih singkat gitu. Tanya ya, integernya tanya. Sorry, dia nggak masuk ke integer tapi masuknya ke string karena cuma tulisan ya, jadi di sini tanya. Masuk ke string tanya, terus di sini di yang lain tanya,
ini kan jika ya, berarti kita menggunakan if lagi, tapi dengan perulangan juga. Jadi di sini tulis dulu if tanya sama dengan, karena string tadi harus pakai menggunakan tanda kutip ya. If tanya sama dengan atau tanya sama dengan y kecil, y besar sama y kecil sama. Jadi kalaupun nanti di output kita inputnya y besar ataupun y kecil, yang keluar bakal perulangan lagi. Terus di sini tuh aku pakai sistem clear screen. Jadi nanti di output kan ini yang terakhir tuh bakal ditanyain ya. Nah kalau kita ketik y, di outputnya itu di layarnya bakal kehapus dan kita bakal harus input dari awal lagi. Jadi output inputan yang sebelumnya itu bakal hilang dan digantikan yang baru. Dari sini untuk perulangannya aku menggunakan Goto. Nah, kalau pakai Goto kita harus nentuin awalnya dulu. Aku mulai nentuin awalnya di sini aja. Awal titik 2. Kalau pakai Goto harus pakai awal. Jadi di sini bakal Goto awal. Terus else. Jadi kalau selain dari y besar atau y kecil yang bakal keluar itu, ini pakai clear screen lagi. Kalau ketik in t gitu, dia bakal kehapus semua. Ya kayak dia udah selesai untuk melakukan penyewaan. Ini cout untuk ngeluarin, nampilin teksnya, cout. Tadi ini copy paste. Cout pemesanan kamar hotel Al-Fatih. Studi and lain. Kita coba compile dulu. Aku tadi yang salah. Oke, benar. Terus kita coba run. Terus ini pilih tipe kamar 5 selama 3 hari. Kayaknya ada yang salah nih. Ini bukan cetak. Ya kan? Oh iya, di sini input. Jadi di sini harusnya bukan cetak doang. Harusnya pakai in, bukan cetak. In tanya. Benar gak? Coba compile lagi ya. Lima sama 4 hari. Clear screen-nya kayak salah nih. Karena di sini harusnya yang atas tuh masih ada. Harusnya di sini tuh masih ada, masih kebaca gitu. Coba lagi ya. Compile lagi, dia run. Apa udah ke clear ya? Ya harusnya clear screen tuh kalau misalnya kita udah milih sih. Atau salah penempatan di sini nih. Jadi harusnya kayaknya ini di bawah. Enggak sih? Coba deh.
Halaman 3. Benar. Jadi if else yang terakhir, dia kan pakai clear screen ya, jadi nggak bisa di tengah-tengah, dia harus di bawah biar nanti yang bagian atasnya, output atas itu nggak menghilang karena sistem clear screen. Di sini Anda ingin memilih tipe kamar lagi, misalnya, iya saya mau memilih tipe kamar. Nah, jadi output yang sebelumnya ini hilang kan, kita masukin output baru. Yang tadi tuh nggak ada tuh, kosong. Tipe kamar 5 sama 3 hari. Nah, kalau dirasa udah, ya udah ya, udah sesuai. Saya kita nggak mau milih tipe kamar lagi. Nah, output sebelumnya itu bakal hilang dan tergantikan terima kasih Anda telah melakukan pemesanan. Jadi semuanya udah selesai, outputnya juga udah selesai. Sekian yang bisa saya